Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Wow, kayaknya semangatnya itu luar biasa sekali ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memasuki bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doanya dipimpin yang sebelah. Ya baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, pertama-tama Ibu akan, apakah adik-adik semua sudah kenal Ibu? Belum, Bu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, Ibu di sini bukan akan perkenalkan diri. Nah, perkenalkan Ibu biasa dipanggil Fitra. Nah, alangkah baiknya juga adik-adik semua untuk perkenalkan diri. Dimulai dari yang sebelah kanan ini dulu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sofia Hastari, bisa dipanggil Dia. Hai Diana. Dan yang satu. Kenapa? Nah, dan yang sebelah. Oke, yang selanjutnya. Baik, Bu. Perkenalkan nama saya Nurul Hamibah, biasa dipanggil Diba. Hai Diba. Sebelum kita masuk tahap selanjutnya, apakah dari semua sudah mengerti apa itu? Apakah dari semua sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Bu. Apakah dari semua sudah mengetahui apa sih itu bimbingan kelompok? Saya Bu. Ya, silahkan. Kalau bimbingan kelompok menurut saya itu Bu, di mana orang-orang dikumpulkan dengan permasalahan yang sama untuk penyelesaian masalah apa sih? Menurut saya Bu, bimbingan kelompok itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki permasalahan yang sama dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, betul. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama kepada sekelompok individu yang memiliki masalah atau kebutuhan yang sama. Nah, selanjutnya itu tujuan bimbingan kelompok. Apakah adik semua sudah mengerti apa sih itu tujuan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Saya. Ya, silakan. Jadi menurut saya, Bu, tujuan bimbingan kelompok ini untuk dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Betul sekali. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk memberikan dukungan, bimbingan dan pemahaman kepada anggota kelompok agar mereka dapat mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu di bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas. Nah, asas seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan yang keempat itu asas kenormatifan. Nah, apakah dari semua mengetahui apa sih itu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan? Tidak, Bu. Nah, asas kerahasiaan adalah anggota kelompok diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan dari sesi kelompok ini, bimbingan kelompok ini. Dan yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, anggota kelompok didorong untuk terbuka dan jujur dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu
sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kontrak waktu terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan kesepakatan waktu dulu, yaitu 20 menit sekali pertemuan. Apakah adik-adik semua setuju? Setuju, Bu. Nah, sebelum kita memasuki tahap peralihan, Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Contohnya, semangat, semangat. Nah, sebelum kita memasuki tahap peralihan, Ibu akan melakukan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya yaitu untuk melatih semangat adik-adik untuk tidak mengantuk. Nah, ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Contohnya, semangat, semangat. Nah, ibu berhitung dulu untuk gimana ya? Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, apakah dari semua sudah semangat? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap peralihan atau transisi. Nah, Ibu akan di sini akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk cara mengendalikan emosi. Nah, adapun materi kita pada kali ini yaitu pengertian emosi, jenis-jenis emosi, macam-macam emosi, dan yang keempat yaitu cara mengendalikan emosi. Nah, pada yang selanjutnya itu apakah adik-adik semua akan bertanggung jawab selama bimbingan? Iya, Bu. Seperti mengumpulkan hasil proses dan hasil. Iya. Nah, dan yang ketiga itu apakah adik-adik semua apakah siap akan mengikuti bimbingan kali ini? Siap, Bu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tahap inti. Apakah adik-adik semua mengetahui apa sih itu emosi? Tahu, Bu. Jadi menurut saya emosi itu seperti marah, sedih, senang, kecewa, itu semua termasuk emosi, Bu. Nah, betul. Pada dasarnya emosi adalah dorongan dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis emosi. Apakah adik-adik semua mengetahui apa sih itu jenis-jenis emosi? Belum, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi ada 3, yaitu yang pertama emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmani. Seperti memiliki perasaan dingin, panas, hangat, dan sejuk, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis seperti sakit, meriang, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Apakah adik-adik semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, langkah selanjutnya yaitu apa itu macam-macam emosi. Nah,
macam-macam emosi terbagi ke dalam 5 macam. Yang pertama yaitu emosi marah, dan yang kedua yaitu emosi sedih, duka, dan pilu. Yang ketiga yaitu emosi iri, dan yang keempat yaitu emosi takut, dan yang kelima yaitu emosi cinta. Apakah dan di sini Ibu akan bertanya apakah adik-adik semua pernah mengalami emosi? Pernah, Bu. Coba Saya, Bu. Ya, coba jelaskan, Diba. Apa pengalaman Anda mengalami emosi? Jadi, Bu, begini, saya di sini mengalami emosi sedih karena, Bu, dulu saya punya hewan peliharaan, Bu. Terus beberapa bulan, Bu, meninggal. Terus saya merasa kehilangan sekali, Bu. Jadi saya nangis dan merasa sangat sedih, Bu. Nah, itu menurut Ibu itu termasuk emosi cinta. Termasuk dalam emosi cinta karena Biba terlalu sedih dalam saat kehilangan hewan peliharaannya. Dan Suci apakah pernah mengalami? Tidak pernah ya. Dan yang keempat yaitu cara mengatasi emosi. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu memilih situasi. Nah, hindari keadaan yang memicu emosi adik-adik semua. Dan yang kedua yaitu memverifikasi sesuatu, yaitu mengurangi rasa kecewa terhadap sesuatu yang adik-adik rasakan. Dan yang ketiga yaitu alihkan fokus perhatian semua, seperti adik-adik berolahraga, lakukan apa yang membuat adik-adik semua senang untuk mengalihkan perhatian ini. Dan yang keempat yaitu ubah pemikiran. Dan yang kelima yaitu ubah respon. Jika keempat pendekatan ini tidak berhasil dalam mengontrol emosi, langkah terakhir yang adik-adik bisa lakukan yaitu mengendalikan respon adik-adik untuk menghindari jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap pengakhiran, yaitu apakah adik-adik bisa menyimpulkan hasil bimbingan kita pada kesempatan kali ini? Saya, Bu, silahkan. Nah, baik, Bu. Jadi berdasarkan tadi hasil bimbingan yang dapat saya simpulkan itu yang pertama pengertian emosi. Jadi emosi itu dorongan dalam diri kita untuk bertindak atau bereaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam dari diri kita sendiri. Betul. Selanjutnya ada juga jenis-jenis emosi. Yang pertama emosi yang berkaitan dengan perasaan, yang kedua emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, dan yang ketiga yaitu emosi yang berkaitan dengan psikologis. Selanjutnya ada cara mengendalikan emosi. Yang pertama kita memilih situasi, yang kedua kita memodifikasi situasi, yang ketiga itu alihkan fokus perhatian, yang keempat ubah pemikiran, dan yang terakhir yaitu ubah respon. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya simpulkan pada bimbingan kita kali ini. Nah, Bu pikir adik-adik semua sudah mengerti pada materi yang Ibu sudah berikan. Nah, sebelum dalam tahap pengakhiran ini, Ibu minta kepada adik-adik semua untuk mengisi evaluasi proses dan hasil, dan Ibu akan kirim kepada grup
adik-adik semua. Dan apakah adik-adik bersedia? Bersedia, Bu. Nah, selanjutnya itu bagaimana perasaan adik-adik semua setelah melakukan sesi bimbingan kelompok ini? Saya, Bu. Nah, jadi perasaan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini sudah merasa lega, Bu, karena masalah saya sudah dapat teratasi. Dan Cici? Saya, Bu, dengan adanya topik pembahasan yang pada hari ini sangat bermanfaat karena bisa membantu saya dalam mengelola emosi saya. Nah, alhamdulillah jika masalah adik-adik bisa teratasi dengan sesi bimbingan kelompok ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pertemuan 20 menit seperti hari ini di tanggal dan waktu yang sama dan tempat juga ya adik-adik. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Suci. Baik, sebelum menutup kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik semua sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi bimbingan kelompok ini. Ibu akan menutup pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.